Assalamualaikum, hai guys. Nah, sesuai judulnya, di video kali ini aku akan mereview kompor yang sering kita pakai. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah lihat playlist Cook with Nai, kita tuh pakai kompor induksi. Nah, ini kompornya. Ini kita pakai kompor induksi dari Kris itu. Ini kita mulai beli itu dari bulan April. Jadi kurang lebih udah sekitar 5 bulan kita menggunakan kompor ini. Nah, yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Di video ini aku akan bagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangannya. Lalu aku akan mencoba testing menggunakan kompor ini. Dan terakhir ada kesimpulannya. Jadi kompor ini sebenarnya worth atau enggak. Oke, kita mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya adalah kompor ini tidak memerlukan LPG. Ya jelas ya, sesuai namanya kan dia kompor induksi. Jadi ini kalau misalnya kalian takut untuk memasang LPG atau kesusahan, kompor ini akan sangat cocok untuk kalian. Karena kalian tinggal tinggal colokan ke listrik, lalu kompor ini bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah bentuknya kompor ini sangat minimalis, sangat simpel, dan sangat estetik menurutku pribadi. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin terlihat lebih keren, misal ketika di foto atau di video, kompor ini mungkin akan cocok untuk kalian. Dibandingkan dengan kompor konvensional pada umumnya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah kompor ini sangat ringan. Jadi kalau misalnya kalian bosan memasak di situ-situ aja, kompor ini dapat dengan mudah dipindahkan. Jadi misal kalian bosan nih masak di dapur kalian ingin masak di depan, ya kalian tinggal bawa kompornya, sediakan listrik, dicolokkan, dan bisa digunakan. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah kompor ini mudah untuk dibersihkan. Jadi kalian cukup menggunakan lap atau tisu basah untuk membersihkan bagian permukaannya dan selesai. Semudah itu. Nah, yang terakhir kelebihannya adalah kompor ini cukup cepat untuk memasak. Nah, nanti kita akan mencoba tes untuk memasak air kira-kira 500 ml lah. Oke, jadi itu kelebihannya tadi ada berapa ya? Ada 5 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama dari kompor induksi adalah kompor ini relatif mahal. Tapi di sini aku membandingkannya dengan kompor konvensional yang satu tungku. Ini kan juga satu tungku. Nah, kalau misalnya kompor ini harganya segini, aku lupa harganya. Kalau kompor konvensional yang satu tungku ya, harganya segini. Nah, jadi kan cukup jauh rentang harganya. Cuma kompor induksi kan juga banyak. Kalau yang aku gunakan sini merek Kris. Sebenarnya banyak juga merek-merek yang lain dan mungkin harganya juga relatif murah. Lalu kekurangan yang kedua adalah tidak semua alat masak bisa digunakan di kompor induksi ini. Nah, kalau misalnya alat seperti ini kan alat yang biasanya kita pakai di kompor konvensional yang pakai LPG. Nah, alat ini tidak bisa digunakan di kompor induksi. Jadi kalau misalnya kalian membeli kompor induksi, kalian harus pikirkan juga alat masaknya. Kalian sudah punya atau belum? Dan kalau misalnya kalian belum punya, jadi kalian harus beli alat masaknya yang bisa untuk kompor induksi. Dan cara paling mudah adalah kalian lihat di bagian package-nya dari alat masak itu. Biasanya ada tulisannya, bisa untuk kompor induksi. Lalu kekurangan yang ketiga adalah suaranya cukup berisik ketika digunakan. Nah, ini akan aku rekam suaranya ketika dinyalakan. Ya, jadi seperti itu suaranya, jadi cukup berisik jika kita bandingkan dengan kompor konvensional. Dan yang terakhir kekurangannya adalah jika rumah kalian mati lampu, udah bubar udah. Kalian jadi nggak bisa masak. Kalau misalnya kalian pakai LPG kan, ketika mati lampu pun kalian bisa masak. Oke, itu tadi 5 kelebihan dan 4 kekurangan dari kompor induksi ini. Nah, kalau misalnya kalian ada pendapat lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, sebelumnya aku udah nyoba tes untuk masak air 500 ml, ini videonya. Oke, lalu kalau kamu lihat di bagian tengah ini adalah bagian hot plate dari kompor induksi ini. Jadi alat masaknya tinggal kita taruh di bagian lingkaran ini, di bagian hot plate-nya seperti itu. Oke, lalu untuk menyalakannya cukup mudah. Aku cukup sentuh tombol power ini, lalu aku pencet mode. Nah, dia sudah menyala. Oh ya, di mode ini ada 3 mode. Ada mode power, ada mode timer, dan ada mode temperatur.
Nah, kali ini aku akan menggunakan mode power. Jadi kalau di mode power itu, kamu bisa mengatur berapa watt yang akan kamu gunakan. Sebentar, ini aku matiin dulu ya, sorry. Nah, balik lagi. Jadi kalau di mode power ini, kalian bisa mengatur berapa watt yang akan kalian gunakan pada kompor ini. Kalau bagian timer, kamu bisa ngatur mau masaknya berapa lama. Dan kalau mode temperatur, kamu bisa ngatur temperatur suhu dari kompor induksi ini. Seperti itu. Oke. Ini akan aku nyalakan lagi. Jadi cukup sentuh tombol powernya. Nah, pada saat kamu sentuh tombol power, nanti defaultnya di sini dia belum memilih mode apa-apa. Jadi harus dipencet modenya dulu. Sebelum itu, aku akan memasukkan airnya dulu. Sambil aku menjelaskan. Nah, ini sudah masuk 500 ml air. Aku tutup. Oh ya, di sini aku akan juga menggunakan timer. Jadi nanti kita bisa lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan kompor ini untuk memasak 500 ml air. Nah, ini sambil kita nunggu airnya masak, ini akan aku jelaskan tombol-tombol yang lain. Jadi di sebelah tombol mode ini ada tombol plus. Jadi gunanya ini untuk menaikkan watt dari kompor induksi ini. Dan di tengahnya ini ada tampilan berapa watt yang sedang kita gunakan. Di sini aku menggunakan 1000 watt. Cuma untuk maksimalnya ini bisa sampai 1300 watt. Dan kalau merek lain ada yang bisa sampai lebih dari 2000 watt. Di sebelahnya ini ada tombol minus atau min. Gunanya untuk mengurangi watt yang digunakan dari kompor induksi ini. Di sebelahnya ini ada tombol minimum. Gunanya untuk menurunkan daya atau watt dari kompor induksi ini ke paling rendah. Dan rendahnya adalah 200 watt. Dan di sebelahnya lagi ada tombol max atau maksimum. Gunanya untuk menaikkan daya atau watt dari kompor induksi ini sampai ke maksimal. Maksimalnya ini 1300 watt. Nah, jadi seperti itu penjelasan sedikit dari tombol-tombol yang ada di kompor induksi ini. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai selesai. Coba kita intip dulu. Tuh, ini udah masak harusnya nih ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini cuma butuh waktu kurang lebih sekitar 3 menit. Air 500 ml sudah masak. Cukup cepat kan? Sangat cepat sih. Kalau kita bandingkan dengan kompor konvensional biasa. Seperti itu. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya harusnya ya. Itu tadi hasil testingnya. Jadi kalau menurutku sendiri itu cukup cepat. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Apakah kompor ini worth dengan harga segini? Dan apakah kompor ini cocok untuk kalian? Jadi menurutku sendiri kompor ini sangat worth. Karena pertama, kompor ini cukup praktis. Kamu cuma butuh listrik, dicolokkan, udah bisa buat masak. Terus yang kedua, kompor ini bentuknya juga sangat sangat estetik, sangat minimalis. Jadi kalau misalnya kamu seorang YouTuber atau seorang yang suka nge-share tentang video masak, kompor ini akan sangat cocok buat kamu. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya kamu tinggal di rumah yang dengan watt lumayan tinggi, misal di 2200 ke atas, kompor ini juga cocok untuk kalian. Tapi jika misal nih kalian tinggal di rumah yang wattnya mungkin masih kecil ya, masih 1300 atau ke bawah, kompor ini mungkin akan sangat tidak cocok untuk kalian. Karena jika kalian colokkan dan kalian nyalakan, rumah kalian akan langsung mati. Dan jika kalian belum mempunyai alat masaknya, alat masak yang khusus untuk kompor induksi, maka kompor ini mungkin tidak cocok buat kalian. Karena selain kalian harus membeli kompor induksinya, kalian juga harus membeli alat masaknya yang bisa digunakan di kompor induksi. Dan itu biasanya relatif lebih mahal daripada alat-alat masak pada umumnya. Oke, cukup segini video dari aku. Video review dan dan penjelasan sedikit lah tentang kompor induksi ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk menentukan apakah kalian ingin menggunakan kompor konvensional atau kompor induksi. Dan terakhir, jangan lupa subscribe di channel kita, jangan lupa di like dan diaktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan jika kita ada update video baru. Oke, cukup segini, sampai jumpa di next video. Dadah!